Hai rekan-rekan semuanya, perkenalkan, saya Agustina Bayu Pramesti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pemesanan tiket nonton bioskop menggunakan navigation bar. Nah, pada tugas kali ini, diminta untuk membuat tampilan navigation bar ini diambil dari project atau tugas yang ada pada UTS yang lalu. Jadi di sini saya akan men-share dulu Android Studio-nya. Nah, sudah. Oke, jadi di sini sudah tampil Android Studio-nya. Nah, pertama-tama nih yang akan kita lakukan dalam membuat tugas kali ini, pertama-tama kita klik kanan pada sampel navbar. Di sini kita akan membuat ada dua kelas, yaitu ada activity dan ada fragment. Caranya klik kanan. Bentar ya. Caranya klik kanan, lalu new, dan pilih fragment. Lalu pilih fragment blank. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti teman-teman bebas mau namain apa aja di fragment name ini. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman klik finish. Karena aku sudah membuat, jadi aku skip aja langkah ini. Nah, aku akan sedikit jelasin. Jadi di tugas kali ini aku membuat totalnya ada 3 fragmen, yaitu ada fragmen home, ada profile, dan recent order. Nah, selanjutnya kan nggak bisa tuh fragmen diri sendiri, makanya kita membuat activity. Caranya klik kanan sama seperti tadi, lalu kita pilih activity dan pilih empty views activity seperti ini. Nah, ini kalau aku sih namainnya main activity ya. Jadi teman-teman bebas mau namain apa aja. Oke, jadi pertama-tama nih kita akan masuk ke pada home dulu kali ya. Oke, sebentar. Nah, seperti ini halaman atau file Kotlin-nya itu seperti ini di home fragmentnya. Nah, lalu di sini sudah tampil ya kode-kodenya. Nah, ini pada file home ini tidak ada yang aku ubah sama sekali. Jadi, kode-kode di sini itu kode-kode yang sudah muncul ketika kita membuat fragment. Jadi tidak ada tambahan khusus dari saya. Lalu next ada main activity. Nah, main activity ini digunakan untuk istilahnya untuk mengemas dari halaman home, profile, dan recent order tadi yang akan disatukan pada navigation bar. Jadi di main activity ini tuh untuk tempat utama gitu ya dari home, profile, dan recent order yang mana nanti kita dapat mengaksesnya begitu. Nah, di sini kita pakai binding ya seperti biasa. Nah, jangan lupa nanti teman-teman bikin ya di Gradle-nya, jangan lupa ditambahin view binding to. Oke, lalu selanjutnya nih ada binding seperti biasa ya. Jadi fungsi kode ini tuh digunakan untuk menghubungkan tampilan dengan aktivitas menggunakan view binding. Lalu untuk mengatur nih tampilan aktivitas ke layout yang dihubungkan, dan kemudian menggantikan tampilan fragment di dalam aktivitas dengan fragment home. Ini ya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada binding bottom navbar set on item selector listener. Ini maksudnya kalau apa ya, untuk ngeklik gitu loh. Jadi kalau misalnya nav underscore home ini diklik, maka dia akan menghubungkan ke fragment home. Lalu recent order diklik ini ya, navigation recent order diklik, maka dia akan menghubungkan ke fragment recent order. Lalu jika nav underscore profile diklik, maka dia akan menampilkan fragment profile begitu. Selanjutnya nih ada profile ya. Di sini profile sama, tidak ada yang diubah sama sekali. Jadi fragment ini tuh kode-kodenya ini sudah muncul dari awal. Begitu pula dengan recent order ya teman-teman. Ini sama, tidak ada yang saya ubah sama sekali. Dan next ini mungkin kita langsung ke XML-nya aja kali ya. Nah, jadi yang pertama aku akan masuk ke activity main-nya terlebih dahulu. Nah, di activity main ini teman-teman kan bisa lihat ya kalau ada tiga icon di sini. Ada home, ada recent order, dan ada profile ya. Jadi di sini pada activity main itu kita buat dulu untuk ada dua bagian ya. Yang pertama ada frame layout dan ada bottom navigation ini. Nah, biasanya kalau
kita membuat ya, kita akan membuat navigation bar ya. Ini kita yang pastikan ada dua bagian ini, ada frame layout dan ada button navigation. Nah, di button navigation ini digunakan untuk memanggil app menu ini ya, memanggil tab menunya gitu. Nah, tab menunya ini seperti apa? Nah, tab menu ini digunakan untuk membuat ini ya, icon-icon ini dan urutannya gitu. Nah, kita akan lihat ya. Jadi tab menu itu ada di folder menu. Begini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini ada 3 icon, ada 3 item. Yang pertama ada home. Ini lalu ada history atau recent order dan yang terakhir ada profile. Jadi tab menu ini isinya itu kita menambahkan item yang mana item ini vektor, jadi gambar vektor yang kita ambil dari drawable begitu. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin ada 4 navbar ya kalian bikin aja kayak 4 bagian, ada satunya misalnya apa gitu, order atau something gitu. Oke, kita kembali lagi ya. Tadi kan kita habis dari activity main nih, kita kembali ke fragment home dulu kali ya biar urut ya. Oke, nah di sini aku bikin, kan ini karena tampilan, jadi nggak ada tuh yang namanya mengambil data dari halaman ini, dari halaman itu, username-nya atau email dan lain sebagainya. Jadi di sini aku langsung default aja, aku langsung tulis aja Hello Agustina BP 17, ini seperti nama akunnya begitu. Lalu di bawahnya kita bisa lihat ada card view-nya nih, ada card view yang digunakan untuk layouting foto-foto ini ya, film-film ini gitu. Nah, di sini aku juga pakai scroll view yang mana berfungsi untuk dapat di-scroll tampilannya. Oke, jadi kurang lebih begitu ya untuk fragment home kali ini. Nah, selanjutnya ada fragment recent order. Nah, di sini aku pakai background 2. Aku ambil dari drawable ini ya, yang warna biru ini. Lalu untuk isinya di sini saya langsung isiin saja, kan tadi sudah saya mention karena kalau ini kan sebatas tampilan, jadi tidak ada yang namanya mengambil data username ini itu dari halaman lain. Jadi saya langsung buat saja, langsung saya tuliskan saja di fragment listen order ini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi ini cuma pakai text view aja sih, kurang lebih. Nah, lalu next ya, mungkin ada fragment profile. Oke, jadi fragment profile ini saya atur ya gravity-nya center, background-nya warnanya putih. Terus ini elemennya ada apa aja ya? Ada image view, ada text view, ada bottom. Dan saya juga menambahkan ini ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini saya menambahkan image view vektor gitu. Nah, ini untuk profilnya saya buat sederhana saja. Seperti ini, yang penting dia bisa merepresentasikan merepresentasikan isi dari profil tersebut gitu. Oke, ini udah semua ya untuk bagian XML-nya. Mungkin kita lanjut ke values dulu kali ya, karena di sini untuk map ini nggak begitu dipakai. Jadi kita beralih ke colors. Nah, di colors ini aku pakai ada tiga warna, ada black, blue, dan white yang menjadi warna utamanya gitu. Untuk string ini aku nggak pakai, mungkin kita skip aja. Lalu ada themes ya. Nah, themes ini digunakan untuk mendesain atau men-setting warna yang ada di navigation bar-nya. Selain itu juga bisa digunakan untuk menyeting tampilan dari ini ya, pasti kayak atasnya gitu. Jadi kalau di run di HP itu pasti akan ada muncul ya di atasnya. Di sini tuh warnanya itu biru gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya fungsi dari themes ini. Lalu next mungkin kita beralih ya ke drawable-nya gitu. Nah, di drawable ini kan tadi kita sudah membuat contohnya ya di activity main. Coba kita buka dulu. Nah, di sini itu ada 3 vektor, ada 3 icon gitu. Ada home, ada recent order, lalu ada profile. Nah, cara nambahin logo iconnya ini gimana sih gitu kan? Nah, caranya gampang banget nih teman-teman. Tinggal klik
folder drawable, lalu klik kanan, new, dan pilih vektor aset. Oke, jadi di sini teman-teman bisa pilih, ada banyak banget icon-icon yang tersedia di sini. Oke, ini ya seperti ini. Nah, kalau aku kan udah milih nih, jadi aku skip aja bagian ini, lalu nanti kalau sudah, teman-teman bisa klik finish. Tuh. Sesuaiin aja ya teman-teman, karena ini aku ada 3, jadi teman-teman bisa ngetikin aja kayak ada home, ada history, ada profile, begitu. Nah, selanjutnya untuk fragment home. Nah, fragment home ini kan ada banyak ya gambar-gambarnya dari filmnya ini. Nah, caranya gimana sih? Caranya, teman-teman tinggal copy aja gambar yang ada di file directory kalian, lalu ini di paste aja di sini, klik paste gitu di sini. Maka nanti kan akan muncul ya refactor. Nah, teman-teman bisa rename aja tuh, rename namanya apa. Kalau aku di sini ada macam-macam sih gambarnya, ada Barbie nih, ada Barbie, terus ada Habibie, ada Koala Kumal, ada Jumanji, dan lain sebagainya gitu. Ini terserah teman-teman semua gitu deh. Nah, lalu nextnya ada tadi ya yang aku mention, ada backgroundnya nih. Nah, cara buat backgroundnya gimana? Sama ya kayak gambar-gambar film tadi, tinggal klik kanan aja terus paste gitu. Jangan lupa untuk di copy dulu ya di file directory kalian, dan lalu ganti aja namanya, terserah. Kalau aku sih namanya BG2 gitu ya. Oke, jadi nextnya tadi setelah ini ada fragment profile ya. Jadi saya ambil ini ada foto ya, kurang lebih sama ya teman-teman, kurang lebih sama caranya, tinggal dipaste aja seperti ini gitu deh. Oke, menuju ke bawah di build Gradle ini, teman-teman jangan lupa ya untuk menyesuaikan SDK-nya, karena ini aku pakai versi yang Grep, jadi aku pakai yang 34. Kalau teman-teman pakai versi yang di bawahnya, kalian bisa pakai 33 atau berapapun itu. Lalu di sini juga jangan lupa ya target SDK-nya juga diperhatiin. Lalu ini ada build features, view binding true. Ini kita kita tambahkan kode ini agar kita bisa menggunakan binding gitu. Oke, jadi di sini udah aku jelasin semua ya. Mungkin manifest ya. Manifest ini nggak ada perubahan sih guys. Jadi sama aja. Kita ya pakai main activity yang pasti utamanya, karena kan di sini halaman yang utama itu kan main activity, yang mana kita membuka langsung main activity. Dan main activity ini juga salah satu activity yang kita pakai gitu, karena yang lainnya fragment, jadi kita main activity gitu ya. Oke, jadi ini udah semuanya aku jelasin, dan sekarang aku mau ngerun nih di HP karena emulator aku bermasalah. Jadi teman-teman bisa sih pakai emulator, mau HP terserah kalian. Kayaknya kurang dulu ya. Oke, jadi ini sudah tampil dari aplikasi tadi. Nah, di sini sudah tampil halaman home-nya seperti ini. Kita scroll. Lalu kita beralih ke desain order. Lebih seperti ini desain ordernya. Lalu ini adalah profile, yang mana ini kalau button diklik nanti akan muncul seperti ini ya, efek warna seperti ini. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut nanti bisa ditambahkan halaman-halaman berikutnya gitu. Ya kurang lebih begini ya teman-teman tampilan dari aplikasi navigation bar pemesanan tiket bioskop. Oke, mungkin itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya. Apabila ada yang salah kata atau dirasa kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.